Kelas B1 dari Institut Negeri Namun Kayu. Di sini saya ingin mempertanyakan tentang COVID-19. Kami di sini ingin menanyakan apa peran Bapak dalam bidang di lingkungan ini. Terima kasih atas inisiasinya untuk datang ke sini, nanya langsung ke kami sebagai pimpinan Institut Negeri 6 Sekayu. Kalau COVID ini alhamdulillah kita berjalan dengan baik, mulai dari vaksinasinya seluruh kelas, mungkin satu-satunya di Musi Banyuasin kita yang sudah 100% katakanlah sudah selesai di vaksin, kelas 7, 8 dan kelas 9. Kemudian yang kedua, kita juga untuk persiapan sarana prasarananya untuk menghadapi PTM ini, tatap muka terbatas ini sudah kita siapkan. Jadi mudah-mudahan untuk penularan COVID-19 di sini mudah-mudahan ya tidak ada, dan memang sudah terbukti kita berjalan masuk ke 4 bulan sekolah ini aman-aman saja, tidak ada terjadinya kemungkinan COVID begitu. Ya. Lalu apa kerugian kegiatan belajar mengajar di masa pandemi sekarang? Ya, kalau kerugian sangat rugi karena kita masih terbatas. Kalau kemarin di awal pertemuan kita PTM itu hanya 2 jam. Sekarang sudah meningkat menjadi 4 jam. Seharusnya kalian kan 8 jam dan setiap hari ini hanya seminggu 2 kali, benar nggak? Andrian satu minggu berapa hari datang ke sini? 2 kali kan, cuma hari Jumat dan Sabtu cuma 2 hari kan, dikali 2 jam cuma 4 jam. Sekarang meningkat 2 jam hanya 2 hari, 8 jamnya 2 hari. Kalau dulu 8 jam itu 1 hari kita sekolah, jadi 8 kali 6 hari. 6 hari kerja ya, hari Jumat, hari Sabtu kita libur kalau dulu. Sekarang kita agak terbatas-batas, sangat dirugikan, pertanyaannya sangat dirugikan. Oke. Lalu apa saja Pak keuntungan belajar di dalam masa pandemi ini? Kalau keuntungannya sangat banyak keuntungannya. Yang pertama, kalian secara sosial berkumpul dengan teman-teman. Mungkin selama 1 tahun lebih kita di rumah dengan daring, ya sekarang kita benar-benar datang ke sekolah. Yang di sekolah ketemu teman, belajar langsung, interaksi langsung ke guru-guru seperti itu. Kalau di Zoom kan kadang-kadang sinyalnya segala macam, benar nggak kira-kira? Benar. Ya. Terus Menurut Bapak, apa pesan yang dapat disampaikan terutama kepada kami anak muda supaya pandemi segera berakhir? ya, sebenarnya pertama kita harus menjaga prokes ya. Protokol kesehatan seperti ini kan kita kumpul sebenarnya pakai jarak, kemudian pakai masker, dan semuanya kan sudah divaksin ya, 1, 2. Untuk mensiasati bagaimana kita nanti kalau sudah sekolah seperti biasa normal. Memang kita ini kemarin normal ya di 2020. Terakhir kita normal itu tanggal 13 Maret 2020. Kemudian kita pandemi ini sudah hampir 1 tahun lebih, sudah hampir 2 tahun. Nah, memang ada tahapan dari pemerintah. Yang pertama, kemarin kita belajar di rumah, sistem daring. Itu sebenarnya merusak tatanan kita pembelajaran normal. Kemudian ada yang terbaru ini PTM, pembelajaran terbatas dengan 2 jam, 4 jam tadi. Kemudian ada new normal ini ya. New normal ini nanti ke depan memang sudah kita siapkan tadi vaksinnya, kemudian protokol kesehatannya, dan bagaimana nanti anak-anak sekolah normal seperti biasa. Nanti sudah 1 tahun lebih kita tidak sekolah, kemudian disuruh sekolah, otomatis ada sesuatu yang harus kami siapkan, minimal mengembalikan semangat dan motivasi anak untuk sekolah. Bukan hanya sekolah, kalau SMP 6 ini benar-benar kita diuji anak-anak teman-teman semua untuk berprestasi. Jadi bukan hanya sekolah. Kalau sekolah-sekolah saja ya kita mungkin tidak ada embelan unggulan. Sekarang kan unggulan untuk meraih prestasi. Nah, untuk itu memang kesiapan secara psikis, kesiapan secara fisik harus siap, kalian harus siap. Karena kita bukan hanya sekolah reguler, tapi kita ada embel-embel unggulan. Untuk mencapai unggulan itu, atau anak sebagai anak unggulan itu apa sih?
yang diperoleh di sini. Salah satunya seperti ini, kalian udah berani mau wawancara, mau mencari karya ilmiah dan sebagainya. Yang jelas kami akan membantu kalian untuk memulihkan kembali dalam new normal nanti, atau sekarang udah new normal tapi belum 100%, baru 50%. Oke. Baik, Pak, program unggulan apa saja yang dipersiapkan untuk siswa selama COVID dan pasca pandemi ini? Ya. Yang pertama, kalau sekolah kita memang sudah hampir 1 tahun dibina oleh Sampurna Foundation, 2 tahun ya, maaf 2 tahun, kita memang mendidik suatu program khusus yang kira-kira memang bisa membantu siswa. Salah satunya PJBL atau SBR. SBR ini sekolah berbasis riset. SBR ya, sekolah berbasis riset. Nah, ini salah satu untuk menggugah anak-anak biar bisa menulis. Kemudian bukan hanya bisa menulis, nanti seleksinya di tingkat sekolah, kemudian ada yang lolos kita kirim keluar. Seperti sekarang kan ada 3 tim kita sudah masuk ke nasional dalam rangka penelitian belia. Ya. Kemudian ada yang kemarin dari opsi itu ada lolos 40 besar untuk nasional. Itu salah satu kita. Nama saya Doni Noviansa SKM. Ini jabatan saya sampai saat ini selaku Kepala Poliklinik Polres Subang. Berapa besar penyebaran COVID-19 di lingkungan ini, khususnya di wilayah Polres Subang? Alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang lebih hampir 6 bulan terakhir ini untuk di lingkungan khususnya anggota Polres Subang sampai saat ini alhamdulillah yang terpapar COVID-19 sudah tidak ada lagi. Namun 6 bulan yang lalu masih ada beberapa orang anggota kita sampai 5-6 orang yang masih terpapar COVID-19. Ada yang dirawat di isolasi di rumah sakit dan juga ada isolasi mandiri di rumah. Dan juga kami Polres Subang juga sudah menyiapkan tempat rumah isoman, rumah isolasi. Bahkan di belakang sudah ada rumah isoman, itu ada 4 kamar 4 tidur sudah disiapkan. Jadi sampai saat ini khususnya kalau untuk di lingkungan anggota Polres Subang sampai saat ini kita tidak ada yang terpapar COVID-19. Baik, nah ini selama 6 bulan terakhir ini apakah sudah ada anggota Polres Subang yang terpapar COVID-19 yang sudah meninggal ya? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kalau bisa jangan sampai. Makanya kita dari Polres Subang ini bukan untuk anggota Polres saja, namun kami selaku tim kesehatan di Polres Subang ini, makanya sampai sekarang kami masih giat-giatnya kegiatan vaksinasi, percepatan vaksinasi itu program dari Pak Presiden. Percepatan membantu dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu, kita sekarang melaksanakan percepatan vaksinasi. Jadi seluruh masyarakat MUPA ini semuanya kita vaksinasi semua. Apalagi kami di Polres ini ada program Girls to School. Itu program Bapak Kapolres kita, Girls to School. Dan kami sudah datangi sekolah-sekolah untuk anak-anak sekolah dilaksanakan vaksinasi. Alhamdulillah sampai sekarang program Girls to School khususnya di Kabupaten Musi Banyu, Kecamatan Kota Sekayu sudah hampir 90% sudah kita suntik semua. Tinggal menunggu dosis kedua. Ada beberapa dosis kedua sekolah yang sudah dilaksanakan. Ya. Lalu selama 6 bulan terakhir ini ada berapa anggota polisi yang sembuh dari virus corona? Jadi sampai kurang lebih kita udah 1 tahun yang lalu ini
setahun berjalan, anggota Polres Muba yang terpapar COVID-19 itu kurang lebih ada 65 orang. 65 orang secara bergantian, ada yang di setiap hari itu ada yang merawat isolasi, ada yang sembuh. Jadi sampai saat ini sekarang alhamdulillah tidak ada lagi yang terpapar COVID-19. Kurang lebih 65 orang kita anggota Polres kurang 65 waktu dalam 1 tahun ini. Lalu apa pesanan dari Bapak kita terutama untuk anak muda seperti kami Bapak, Iya. supaya kami terlindungi dari virus corona. Jadi khususnya untuk kita semua untuk adik-adik sekolah, untuk anak remaja dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Sulawesi ini, kita tetap saat ini pandemi belum berakhir. Namun alhamdulillah kita untuk Kabupaten Muba ini kita sudah zona hijau. Zona hijau dan anak-anak sudah mulai aktif sekolah. Jadi maka dari itu kita tetap semangat, tetap jaga prokes, kebersihan, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap makan makanan yang sehat, jadi tetap dijaga prokes kesehatan, tetap dijaga. Alhamdulillah sekarang pandemi sudah mulai. Insyaallah kita di 2021 ini Desember kalau bisa pandemi ini berakhir. Makanya kita sedang gerak-gerak kegiatan vaksin sekarang. Jadi untuk adik-adik walaupun di rumah maupun di sekolah tetap jaga prokes, intinya jaga prokes, jaga kebersihan, makanan sehat, berolahraga, berjemur. Nah itu cara kita untuk supaya tidak terjangkit COVID-19. Alhamdulillah, tapi saat ini baik di rumah sakit maupun di puskesmas di wilayah Kecamatan Kabupaten Indonesia ini sekarang nihil, tidak ada pasien yang dirawat atau yang positif COVID-19 untuk kita Kabupaten Musi. Alhamdulillah kita sudah sehat semua. Makanya sekarang kita lagi giatnya vaksinasi. Baik Pak, informasinya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Tony. Menurut Bapak, apa perbandingan ekonomi ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi? Kalau dari segi ekonomi perdagangan memang agak jauh merosot ya, merosot. Karena kalau dulu saya anggaplah sebelum pandemi itu satu hari 20 kilo ayam, di bulan pandemi ini 10 kilo ayam itu bisa 3 sampai 4 hari. Jadi perbandingan udah jauh. Apakah ketika uang negara berdasarkan menurun akibat adanya pandemi? Oh ya otomatis keuangan pasti turun gratis. Pengeluarannya lebih besar, pendapatannya sedikit. Itu pasti dengan pandemi ini. Menurut Bapak, apa pesan yang dapat disampaikan terutama pada kami anak muda sebagai pemimpin yang akan datang? Ya, yang penting satu kunci tetap semangat, ya. Apalagi kalau dari segi usaha, ya semangat tetap ada, kesabaran perlu, ya, jangan putus asa. Selanjutnya juga jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan itu sangat penting sekali. Ya, saja. Lagi, Terima kasih atas informasinya. terima kasih sama-sama. Mengganggu waktu ibu. Perkenalkan, nama saya Andre Ortega. Saya siswa SMP Negeri 6 Unggul dari kelompok 4 kelas 71. Apabila ibu tidak keberatan, saya ingin mewawancarai dengan ibu terkait COVID-19. Kalau boleh tahu siapa nama ibu? Saat ini berapa lama ibu tinggal di daerah ini? Kurang lebih 20 tahun. Apa yang dirasakan ibu ketika mulai terjangkit? Terjangkit nggak ada gejala sama sekali, hanya saja kayak ada rasa takut karena dijauhi dari teman, dari keluarga, orang di sekeliling lah. Lalu pada saat isolasi, ibu isolasinya di rumah atau di rumah? Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit. Berapa lama ibu terjangkit COVID? Kalau terjadi COVID itu kan itu sebenarnya itu 7 hari udah harus dites ulang, tapi karena kemarin tuh
harus 14 hari tidak lagi itu minta selama 14 hari. Menurut Ibu, apa pesan yang dapat disampaikan terutama kepada kami anak muda supaya pandemi segera berakhir? Ya, jaga kesehatan, jaga imun, pakai masker, cuci tangan, itu aja sih, jaga imun dan jaga kesehatan. Terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menguasai tentang COVID-19. Bu, kalau boleh tahu siapa nama Ibu dan apa pekerjaan Ibu di ini? Oh ya, terima kasih. Jadi anak-anak ibu yang pagi hari ini ya dari SMA 6, SMP 6 ya, besar-besar ya. Jadi nama ibu Septiani Pratita dan kesehatan sebagai kasih surveillance dan imunisasi sekaligus mendapatkan amanah sebagai juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Cileungasih ya. Nah itu, jadi memang untuk penanganan COVID ibu termasuk di dalam 14 yang sebagai juru bicara gugus tugas. Ibu di lokasi kecamatan penyebaran COVID-19 sejak 6 bulan terakhir. Ya, memang sebagaimana kita tahu ya, COVID-19 memang melanda seluruh dunia, bukan hanya di kabupaten kita ya, seluruh dunia, Indonesia, memang pasti lebih banyak. Dan sekarang untuk 6 bulan terakhir, kemarin itu puncak kasus itu memang ada di bulan Agustus sampai dengan September ya, itu adalah yang akan informasi sebagai gelombang Ayu Sitian sendiri, berapa banyak yang pernah terjangkit COVID-19 sejak 6 bulan terakhir? ya. Jadi kalau untuk di Kecamatan Sekayu kasusnya memang cukup tinggi, ada hampir 1.000 orang. 1.000 orang itu yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Sekayu ya. Kalau dimulai dari data updatean data dari awal, mulai sekali awal adanya COVID di Kabupaten Cileungasih itu dimulai bulan April kemarin memang tempat tinggal di Kecamatan Sekayu yang bersangkutan. Tapi juga dengan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi di Kecamatan Sekayu ini. Ini kalau di daerah ini kasusnya ya, memang semakin kasusnya juga cukup banyak ya. Kasus ini kecamatan sendiri yang jumlah penduduknya juga besar ya, sama seperti Kabupaten ini kan pusatnya pusat perekonomian, pusat pendidikan juga di Sekayu, kemudian perkantoran ya, jadi otomatis ya memang kalau ada tingkat penyebaran COVID memang sudah cukup banyak di Kecamatan Sekayu. Nah, kalau ini sendiri memang kasusnya ada 200-an, tapi tidak sebanyak di Kecamatan Sekayu yang 1.000 orang ya, yang dari awal sampai dengan hari ini. Lalu berapa yang isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit selama 9 bulan terakhir? Ya, jadi gini di Kecamatan Sekayu ya, Kecamatan Sekayu di Sekayu. Jadi pada awal kemarin memang kasus kita ini ada 2. Jadi kalau misalnya pasien itu ada punya gejala berat sampai dengan sedang ya, sedang itu dia dirawatnya di rumah sakit. Jadi pasien-pasien tertentu, misalnya ada pasien komorbid ya, sudah berusia lebih tua, itu tidak disarankan untuk dirawat di rumah. Jadi persentasenya memang yang dirawat memang lebih sedikit dibandingkan isolasi mandiri pada saat bulan 6 bulan kemarin. Nah, untuk yang gejalanya ringan atau sampai tidak bergejala itu kita isolasi mandiri atau di isoter. Isolasi terpadu kita punya isoternya di Rusunawa kalau di Kecamatan Sekayu ya. Jadi mereka yang punya gejala itu yang tidak punya gejala ringan misalnya itu hanya dirawat di isolasi mandiri atau di isoter tadi. Itu persentasenya juga tidak terlalu banyak dibandingkan presentasi yang di rumah sakit tidak terlalu banyak dibandingkan isolasi mandiri cukup banyak. Pada saat terjadi gelombang kedua kemarin hampir 800 orang itu yang di isolasi mandiri. Pasca sekolah, bagaimanakah kondisi pasien terdampaknya COVID-19? Apakah bertambah atau berkurang? Masyarakat mungkin Mas Ananda itu mungkin kluster sekolah ya, sekolah pada saat pembukaan sekolah tatap muka. Jadi memang kita melakukan pemantauan ya, Anak Ibu, pemantauan pada saat sekolah PTN ini dibuka
klaster sekolah industri mobile ini saat ini belum terdeteksi. Belum ya, untuk sementara ini memang satu sekolah belum ada ya di Banyuasin, tapi memang kalau misalnya COVID itu mereka adalah kluster dari keluarga. Menurut Ibu, apa pesan yang dapat disampaikan terutama kepada kami anak muda supaya ekonomi segera beraktif? Ya, jadi yang paling penting itu tadi disampaikan tadi sebelum datang sini kan sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi ya semuanya ya. Nah nanti satu itu, kedua jaga kesehatan, nah itu tetap menjalankan protokol kesehatan dan kemudian minta tolong sekaligus disosialisasikan mengenai vaksin ya, pentingnya vaksinasi. Jadi vaksin itu untuk membentuk kekebalan ya, kekebalan kelompok. Artinya kalau anak-anak itu sudah divaksin, nanti kalau pulang rumah ada neneknya yang divaksin, kita punya kekebalan. Jadi kita juga memilih nenek kita yang nggak divaksin ya, tapi kalau anak ibu tidak divaksin, tidak punya kekebalan, jadi itu ada susah sekali. Nanti ada semua temannya, keluarganya yang melakukan vaksinasi yang sudah mencapai umur 12 tahun ke atas ya. Jadi vaksin ini aman, tidak ada keluhan, tidak ada masalah. Jadi sosialisasikan kepada anak-anak ini. Jadi vaksin ini adalah salah satu upaya ikhtiar kita untuk menghindari terjadinya COVID-19 walaupun kita kena tapi tidak bergejala dan tidak menyebabkan kematian yang nanti ya. Dan kemudian nanti vaksin ini juga disosialisasikan dan akan menjadi regulasi untuk semua urusan. Nanti anak ibu sekolah harus sudah divaksin dulu ya. Sekolah tatap muka kita sudah divaksin ya. Nah yang tadi ya mungkin itu tolong disosialisasikan kepada teman-teman dan keluarga semua. Terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menggunakan kita. Jadi kalau sekarang memang kasusnya lebih banyak. Dan sekarang 9 bulan terakhir kemarin puncak kasus itu memang ada di bulan Agustus sampai dengan September ya. Untuk ada yang informasi kembali gelombang kedua COVID-19 mungkin anak-anak itu pernah dengar ya. Nah itu masuk Kecamatan Kayu. Jadi Kecamatan Kayu ini adalah kecamatan yang paling menyumbang paling Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Zafar Pramadya Alfarobi. Saya siswa SMP Negeri 6 Sekayu kelas 71. Saya memiliki tugas terkait dengan isu COVID-19. Pak, kalau boleh tahu nama panjang Bapak itu siapa ya Pak? Terima kasih, saya jawab dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak kan, Bapak nama panjang Ahmad Nasution, panggilan sehari-hari Tion. Lalu apa peran Bapak di lingkungan ini ya Pak? Bapak kebetulan ditunjuk sebagai ketua RT. Jadi ketua RT itu singkatan dari rukun tetangga. Jadi bagaimana bisa supaya tetangga itu rukun, itu tujuan dari ketua RT. Lalu sekarang sudah berapa lama Bapak tinggal di daerah ini? Alhamdulillah sudah kurang lebih 6 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun. 2014 kita mulai di sini. Kebetulan ini kan baru perumahannya, jadi 2014 lah. Dan bagaimana pendapat Bapak selaku tokoh masyarakat? Pendapat mengenai apa? Penyebaran COVID-19 di daerah RT Jatim. Baik, saya jawab itu alhamdulillah warga kita khususnya di RT 17 ini ada 3 kakak, yaitu 3 kepala keluarga. Cuman bukan berarti semuanya kena. Ada mungkin bapaknya aja, atau ibunya aja kan. Bukan kita cepat isolasi supaya tidak menyebar ke anak. Menurut Bapak di lokasi yang Bapak mungkin sekarang, seberapa persen penyebaran COVID-19 tempat Bapak tinggal ini? Paling 0,1% ya. Di keluarga kita ada 66 kakak,
termasuk yang di luar kan. Dalam konteks ini ada 50 kakak dan di luar ada sekitar 16 kakak. Nah, cuma 3 kepala keluarga.